Karena ini bukan kali pertama Indonesia diguncang teror bom. Kawasan Megakuningan Jakarta juga telah menjadi sasaran bom pada tahun 2003 lalu. Siapa sebenarnya di balik aksi pengeboman kali ini? Kita tanyakan langsung kepada analisa Andi Wijayanto, pengamat isu keamanan. Ya, Bung Andi, kalau tadi kita mendapat laporan dari rekan kami Novar ini di lapangan bahwa ini diindikasikan adalah bom bunuh diri. Apakah sudah bisa dikatakan bahwa memang ini merupakan sebuah aksi terorisme? Tampaknya demikian karena dengan adanya potongan tubuh dan kembali dia menyerang target yang sifatnya soft target tapi high profile seperti Hotel Ritz-Carlton dan JW Marriott, ini polanya sama dengan pola-pola penyerangan sebelumnya, apakah di Marriott, di Kedutaan Besar Australia maupun yang terjadi di Bali. Baik, yang tahun 2003 lalu langsung dituduhkan kepada jamaah Islamiyah. Nah, kalau yang saat ini siapa kira-kira yang bertanggung jawab? Kalau melihat keberadaan kemungkinan bom bunuh diri, maka pelakunya akan memiliki keyakinan ideologi yang sangat kuat sampai bersedia untuk mengorbankan dirinya melakukan aksi ini. Jadi kalau melihat pola itu ada kemungkinan besar bahwa ini masih kelompok yang sama. Hanya saja terorisme di Indonesia berbeda dengan kejadian-kejadian di tempat lain. Di Indonesia tidak pernah ada kelompok yang menyatakan diri bertanggung jawab melakukan serangan. Seperti di Timur Tengah, ya? Serangan itu seperti di Timur Tengah atau di India atau di Pakistan yang ada kelompok melakukan serangan lalu menyatakan dalam satu pernyataan pers bahwa mereka yang bertanggung jawab. Indonesia tidak pernah ada kelompok yang menyatakan secara terbuka bahwa dia yang melakukan serangan tersebut. Ya, kalau kita melihat bahwa beberapa bulan yang lalu pihak aparat melakukan pengejaran terhadap kelompok seperti kelompok Nurdin M. Top dan lain-lainnya, aksi jaringan terorisme ini. Nah, apakah ini merupakan suatu aksi pembalasan? Kalau melihat pola serangannya, tampaknya ini sesuatu yang memang sudah terencana. Dilihat dari tempat penyerangan, waktu untuk penyerangan yang berdekatan misalnya dengan kedatangan MU di Indonesia yang akan menginap di hotel yang sama, lalu serangan ini dilakukan pada saat euforia keberhasilan pesta politik demokrasi berhasil dilakukan. Tampaknya lebih kepada ini inisiatif dari kelompok teror untuk kembali menyebarkan ketakutan di masyarakat, bukan sekedar aksi reaksi dari apa yang dilakukan oleh aparat keamanan. Oh, jadi bukan sekedar pembalasan terhadap aparat keamanan yang melakukan pada saat itu, ya? Saya melihat satu inisiatif terencana yang memang sudah dilakukan oleh mereka. Baik, apa Anda melihat ada unsur orang artinya dari pihak Al-Qaeda atau dari luar negeri itu ikut campur tangan dalam ledakan ini? Dalam level-level tertentu mestinya akan bisa ditemukan keterkaitan tersebut, terutama seluruh jaringan teror, apakah itu baik dari pendanaan maupun dari suplai bahan peledak, itu sifatnya sudah transnasional, lintas batas. Jadi mungkin pelakunya, kelompok intinya itu bisa berasal dari dalam negeri. Dan ini adalah ledakan yang terjadi yang kedua kali di lokasi yang sama, di JW Marriott, dan selama ini menurut pengamatan kami juga bahwa pengamanan sangat ketat di sana. Iya. Dan ini kenapa bisa terjadi sampai ada kecolongan seperti ini? Itu tujuan utama dari kelompok teror. Jadi betul-betul menantang secara terbuka kewibawaan dan kapasitas pemerintah. Sebagian besar serangan teror memang tidak pernah dilakukan di lokasi yang sama. Tapi di Indonesia kita mengalaminya 2 kali. Serangan dilakukan di lokasi yang hampir sama, di Bali dan juga di Megakuningan ini. Jadi karena tadi lokasi, waktu, dan juga sifat dari targetnya yang soft target high profile, saya menginterpretasikan ini betul-betul tantangan terbuka dari kelompok teror terhadap kewibawaan pemerintahan SBY. Dari pernyataan Anda, apakah artinya ada kemungkinan terjadi ledakan berikutnya di tempat-tempat yang sama? Karena kelihatannya polanya hampir sama, ya? Ya, yang menarik juga dari kejadian Megakuningan kali ini bahwa ledakannya tidak satu dalam skala yang besar, tapi berkali-kali. Ada 2 kali dan kemungkinan ada ledakan yang ketiga. Lalu ada pemberitaan bahwa polisi sekarang sedang melakukan pengejaran di wilayah-wilayah lain. Jadi ini berbeda polanya. Kesan atau impact yang ingin dimunculkan itu bukan lagi satu impact sesaat, tapi impact berantai yang nantinya ketika ini mempengaruhi opini publik, sebaran rasa ketakutannya akan lebih lama. Ya, analisa Anda sendiri sebagai pengamat keamanan ini, dari kinerja pemerintah sendiri untuk menyisir, artinya juga mencoba untuk
menangkap para teroris dan juga penjagaan keamanan di lokasi. Anda sendiri mengamatinya bagaimana kinerjanya mereka? Selama masa pemerintahan SBY dinilai sangat baik sebetulnya, karena ini adalah serangan pertama di masa pemerintahan SBY dan terjadi di akhir masa jabatannya. Jadi setelah pemilu. Jadi karena itu tadi saya melihatnya ini adalah tantangan terhadap keberhasilan SBY memenangkan pemilu satu putaran, lalu ada satu kelompok yang berkata dia tidak sekuat itu, kami bisa melakukan aksi yang mencari lubang di celah-celah keamanan. Kelemahan terbesar dari aksi kontra teror di Indonesia adalah tentang pencegahannya memang, karena hampir selalu proses penyidikan dan kemudian penangkapan pelaku-pelaku teror berhasil dilakukan. Pencegahannya memang yang masih harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Meningkatkan kapasitas intelijen, reformasi intelijen. Kalau tidak salah 7.800 intelijen sudah disebarkannya. Masih kurang? Masih sangat kurang, terutama proses reformasi intelijen adalah salah satu proses reformasi yang belum disentuh di era reformasi. Polisi sudah, militer sudah, reformasi intelijen belum terdengar dengungnya. Salah satu indikasinya polisi sudah memiliki undang-undang baru, pertahanan militer sudah memiliki undang-undang baru tahun 2002-2004, intelijen sampai hari ini belum ada undang-undang baru yang bisa membawa intelijen ke arah yang lebih profesional. Ya, tadi Anda sebutkan reformasi intelijen, apa yang harus dilakukan? Dalam faktor apa saja maksudnya? Kita memiliki intelijen yang terpilah-pilah, misalnya antara intelijen BIN, intelijen militer BAIS, dan juga intelijen keamanan yang ada di kepolisian, dan ada intelijen instansi lainnya. Nah, pemilahan intelijen ini kadang-kadang memunculkan ego sektoral yang sangat keras sehingga informasi intelijen tidak tersebar secara baik untuk pengambilan keputusan secara utuh. Ada banyak usulan, misalnya menjadikan BIN kembali sebagai bakin yang mengkoordinasi atau memperkuat sebaran intelijen dari BIN yang kemudian bisa melengkapi kerja dari intelijen keamanan. Tapi usulan-usulan itu sayangnya belum terwujud dalam satu regulasi politik berupa undang-undang intelijen negara. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih Bung Andi Wijanto untuk waktu Anda.